Di balik sebuah desa yang subur dan damai, tersimpan kisah lama tentang kekeringan, harapan, dan keajaiban. Inilah cerita tentang bagaimana desa Sekar terbentuk dan awal mula tradisi yang kini dikenal sebagai Ceprotan. Pada zaman dahulu, ada sebuah daerah yang sedang dilanda kekeringan panjang. Air sangat sulit ditemukan. Tanah kering dan tanaman terlihat gersang. Di wilayah tersebut, ada seorang lelaki tua bernama Ki Godek sedang membuka lahan untuk membuat pemukiman baru di tengah hutan. Di waktu yang sama, ada seorang putri yang sedang berkelana. Di tengah perjalanan, ia merasa sangat haus dan lelah. Ia berjalan sempoyongan, lalu mencoba mengetuk pintu rumah warga untuk meminta air. Tapi sayangnya, tidak ada yang bisa memberinya air. Karena saat itu, desa sedang mengalami kekeringan panjang. Nek, apakah ada seteguk air? Maaf nak, aku tidak punya air. Tubuh Dewi Sekartaji pun sudah mulai melemah. Keringat membasahi wajahnya. Aku sudah tidak kuat lagi. Tak lama, Dewi Sekartaji bertemu dengan Ki Godek. Ki Godek kaget melihat ke arah Dewi Sekartaji yang tampak lemas. Ki Godek ingin menolong, tapi tak ada air di sekitarnya. Ki Godek melihat sekeliling, lalu terkejutnya karena melihat sumber air satu-satunya telah mengering. Melihat itu, Ki Godek tidak putus asa. Ki Godek terus berusaha. Ia berdoa dan dengan ajaibnya, ia perlahan menghilang. Bisa menelusuri tanah hingga tiba di sebuah wilayah yang tampak subur. Di sana, ia melihat buah kelapa dan membawanya kembali untuk Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji pun mulai meminum kelapa pemberian Ki Godek. Setelah minum, air kelapa itu masih tersisa. Dewi Sekartaji lalu meletakkan tempurung kelapa di dekat tempat ia duduk. Wajah Dewi mulai segar, nafasnya perlahan tenang. Terima kasih Ki, tanpa bantuanmu, aku tidak akan kuat melanjutkan perjalanan ini. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari tempat tempurung diletakkan, muncul air perlahan dan lama-lama semakin deras. Hah? Air? Ki Godek tersenyum melihat kejadian itu. Ia tahu, ini adalah tanda kebesaran Tuhan. Kabar tentang sumber air itu pun menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai berdatangan. Wajah-wajah lelah mereka kini menjadi senyum bahagia. Sumber air itu kemudian dinamakan Sumber Sekar. Diambil dari nama sang putri, Dewi Sekartaji. Sebelum pergi, Dewi Sekartaji meninggalkan pesan. Ia meminta agar kejadian ini dikenang dengan buah kelapa sebagai perantara. Pesan lain dari sang Dewi adalah meminta agar tempat ini diberi nama Desa Sekar. Sejak saat itu, orang-orang datang dan tinggal di Desa Sekar. Airnya melimpah, tanahnya subur. Warga hidup rukun dan makmur. Untuk memperingati peristiwa magis yang telah menyelamatkan desa dari kekeringan, masyarakat sepakat
untuk mengadakan sebuah tradisi, sebuah wujud syukur dan kebersamaan. Tradisi itu mereka sebut ceprotan. Sejak saat itu, Desa Sekar tumbuh menjadi tempat yang ramai dan subur. Warganya hidup rukun, menjaga alam, dan tak pernah lupa akan sejarah pendahulu mereka. Setiap tahun, mereka menggelar upacara ceprotan sebagai bentuk rasa syukur, serta untuk mengenang kisah Ki Godek dan Dewi Sekartaji. Tradisi ini tidak hanya ritual, tapi warisan yang mengingatkan kita bahwa dari kebaikan dan ketulusan bisa lahir kehidupan yang abadi.